Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di channel Reza Iswara. Ini merupakan collab pertama kita atau podcast pertama kita ya. Podcast ya. Ya, podcast. Ya mungkin semoga kita bisa konsisten dengan podcast kita dan para teman-teman dari YouTube atau masyarakat YouTube bisa menerima kita di dunia per YouTuban. Ya, sebelumnya gua Reza dan teman gue Aim. Kalau ngomong sama juga Aim sih. Aib. Wait a minute. Who are you? Gue Reza, saya Aden atau siapa sih? Biasalah. Selalu gua mana nyamannya aja Oh lah. ya. Kalau lu sendiri kan emang udah dari Jabodetabek juga. Kalau gue emang lahirnya di Sumatera Barat atau di Minang. Kalau ngomong gue gak asik. Jadi saya aja. Oh. Saya cuy. Saya tuh kan lebih formal gitu kalau di Iya orang sih, Betawi. iya sih. Jadi saya Reza, biasa dipanggil Reza juga. Tapi kalau nama hitsnya nama apanya ya? Nama panggung ke nama siaran itu Jun. Biasalah. Nama siaran. Dan lu kalau nama siaran lu Aim gitu. Gimana ya tuh? Aim itu udah panggilan tua muda sih dari dipanggil Aim ya. Jadi walaupun dia kecil atau Bang Aim, Bapak, Bang Aim ya. Bang Aim gitu semua sih. Kalau enggak ya kalau nama gue kayaknya terlalu berat lah. Arahim Mansur tuh dikasih sama orang tua gue kan. Jadi pakai nama itu kayaknya berat sih dengan berat ya. tampang Berat gue kalau yang yang begini. tampang begini dan kadar adab dan ibadah akhlak dan ibadahnya ya bukan. Oke, ngomong-ngomong kita sebelumnya udah pernah kenal atau pernah ketemu sebelumnya di mana ya? Lu ngomong kayak pesulap gitu. Kita belum kenalan sebelumnya gitu. Emang apa sih nggak boleh? Ya, Sombong amat. Bantu ya prok. Ya berdua kita pertama ketemu itu di sekolah di SMA ya. Zaman SMA. Zaman SMA. Dan itu lo itu senior dulu. Beda tahun ya. Senior. Gua yang ngospek lu waktu itu ya. Ospek ya? Ya benar sih di ospek. Gua ngospek lu Ketemu di kantin ya? Iya, ketemu di kantin. Apa? Gua nyari orang yang waktu itu katanya kalau mungkin di sekolah-sekolah sebelumnya kayaknya ini orang-orang yang beken kan. Gue sengaja cari-cari, gue dapet informasi nih anak SMP 1 dulu kan ya? Ya SMP 1. Tapi gak usah sebutin namanya. SMP 1 aja. Oke. Anak SMP 1 terus kata santer beritanya yang gue dengar ya cukup gemilang juga itunya track recordnya kata teman-teman gue kan yang sealumni mungkin sama dia. Ya udah gue cari ketemu di kantin waktu itu lu lagi sama teman-teman lu. Ya udah gua itu kan ya biasalah senior gitu ngospek gitu kan terus sih apa first apa ya first impression bukan ya? First impression apa tuh first ucapan kata-kata ngomong apa ya pertama aduh gua lupa lagi gimana ya pertama ngomong apa ya gua lupa waktu itu namanya siapa bukan ya dari mana bukan ya soalnya kalau namanya siapa nggak mungkin lah soalnya senior udah kenal saya sendiri kayaknya. Anjir. Enggak. Bukan. Boleh rokok kan ya? Kalau boleh lah. Boleh lah. Biar nggak stres. Ya biar nggak stres tapi biar hidup lu itu pendek. Karena kalau orang ngerokok gitu dia ngurangin masa hidupnya 10 tahun. Kata siapa? Kata buku. Bukan kata buku sih, kata artikel atau kata YouTube ya gue denger. Kan gue lagi saya denger. Lu gue saranin se-enjoy-enjoynya aja. Jangan dipaksain ngomong-ngomong saya lah. Lu kayak politisi aja. Nah ini bener. Karena politik itu di Minang ya. Kan lu bukan orang Minang. Orang Minang sih. Cuma baru nyampe ke Minang setelah beberapa tahun hidup di ibu kota yang sekarang udah mau dipindahin. Oke. Kalau di Minang itu anak muda atau orang-orang Minang itu nggak bisa berpolitik, itu rasa ada yang kurang gitu. Founding father Indonesia itu banyak dari Minang gitu. Politik. Karena kalau Soekarno bilang berbicara seperti orang Batak, bekerjalah seperti orang Jawa dan berpikirlah seperti orang Minang. Nah, jadi kalau orang Minang kalau nggak ikut berpolitik itu kurang aja rasanya. Oke. Yes,
kembali ya, ke keren. sebelumnya. Jadi first impression kita ketemu di sekolah gimana ya? Sebelumnya saya ketemu juga sama Aim itu di apa ya? Di lomba marching band SMP. Lu bawa bendera bukan? Itu kalau yang gua bawa bendera itu gua SD tuh. Oh SD. Tapi kalau SMP gua megang yang gede, apa sih namanya? Bass yang gede tuh. Bung, bung, bung. Rolling kali. Nah, itu yang gede itu. Jadi SD udah di SD gua ada sih. Udah di sini. Jadi sebenarnya gini, oke, kita breakdown dari awal ya. Gua dulu lahir di Jakarta. Itu yang di akta gua di Jakarta, cuma nggak tahu Jakarta mana. Yang jelas gua lahir di Bidan. di Ciputat. Gue tinggalnya di situ, orang tua tinggal di situ, cuman kalau di akta tulisannya Jakarta. Gue lahir di situ saat menjalani masa-masa kecil dulu tuh di daerah Pamulang Ciputat itu yang terakhir gue balik lagi ke situ, anjir lu banyak yang berubah gitu kan, udah kayak orang bego aja gue lihat di kota situ, kayak ya kebayang lah kan, anjir ini baru-baru semua nih, gitu lah. Nah gue sampai kelas 5 SD semester 1 gue terakhir di situ, terus orang tua pengen pindah ke sini, terus orang tua pindah ke sini, gue lanjutin sekolah di sini waktu itu kelas 6 SD. Oh, kelas 6 SD udah pindah ke sini. Iya. Jadi sempet lah gue bawa bendera SD tuh berarti. Tapi kalau yang SMP-nya gue main yang drum gede itu. Rolling. Iya, rolling ya. Rolling bukan mereknya ya? Ya emang Mereknya kan yang gede itu apa sih? Tenor apa ya gue? bass. Itulah. Bass ya? Something like that lah, yang jelas tuh gede lah gitu. Kebetulan badan gue gede, nggak tahu tuh gurunya kenapa milih gue, apa karena badan gue yang juga gede waktu itu, yang lainnya pada kecil-kecil semua, mungkin nggak ada yang kebawa, udah gue mainin gitu. Pertama kalinya gitu sih. Jadi lo kalau misalnya udah pernah ngeliat gue waktu itu yang megang bendera, lo baru lama juga ya. Gue aja nggak tahu tuh, justru gue nggak tahu tuh. Nah, karena kalau di mana di daerah sini, kalau orang-orang baru yang baru masuk ke daerah seperti kampung di sini, itu kalau beda warna kulit aja tuh lu pasti dilihat. Iya sih. Karena mungkin dulu lu paling putih ya. Nggak tahu ya, cuman iya kali. Cuman apa ya, kalau orang-orang yang sekarang ini deh, misalnya gue ke Padang atau gimana gitu kan, terus gue ngobrol sama masyarakat di sini gitu-gitu, jajan misalnya kan, pasti orang ngiranya gue bukan orang Minang gitu. Gue kayak orang Jawa ya. Terakhir gue ke bengkel di daerah Solo itu gue dibilang orang Batak ya bang sih. Dari mana Bataknya ya nggak tahu gue kan, cuman kayak bukan orang sini lah tampang gue gitu, makanya kayak dikira orang luar gitu. Nah berarti kan tadi lu ngomong lu udah nyari tahu gue sendiri sebelum gue masuk ke SMA ini. Jadi first impression lu ini anak sotoy sih, gue liatnya songong gitu kan, dia songong, dia udah, kayak apa namanya ya, tadi gue bilang di awal tadi, ini anak udah beken duluan di SMP-nya kan. Terus gue perhatiin waktu pertama kali lihat ya dia songong gitu, dia kayak ngerasa dominan aja di antara kawanannya. Ngerasa gitu. Dominan. Nyatanya? Ya nyatanya emang kayak gitu sih. Dia karirnya di berorganisasi juga keren juga dari SMA gue. Karena gue kenalnya dari SMA, jadi gue ngitungnya dari SMA kan. Keren, ya bagus lah. Jadi ketua MPK lo ya. Iya dong. Wakil dong. Wakil ya. Ketuanya siapa ya? Ketua itu kan Putri Suhaida itu. Putri Suhaida, tapi dia sakit. Kayak pas penyerahan jabatan. Oh kak lu ya. Nah lu tahu sendiri kan dia banyak pekasihnya. Nah itu bukan pekasih. Nah itu masih kelas 1. Masih kelas 1. Udah terpilih jadi wakil ketua atau pengurus inti kan. Ah iya gitu. Dan kelas 2-nya tercampak kan. Karena daftar sebagai calon ketua OSIS. Kalah kan. Iya. Dulu juga calon ketua OSIS kan? Gue ikutin pemilihan calon ketua OSIS dan ya gue jadi sekretarisnya sih waktu itu. Sekretaris. Iya. Gue jadi sekretaris. Itu kelas berapa? Oh, kelas 1 itu. Kelas 1. Kelas 1 pas yang ospek. Ospek dulu ya kan namanya MOS ya? MOS ya? Masa orientasi. Masa orientasi sekolah. Iya, baru ingat gue. Nah, jadi kelas 2 ikut apa? Berarti gue kelas 1. Gue saat jadi wakil ketua MPK lu ikut OSIS enggak sih? Lu pakai nanya. Gue kan udah beda pengurus.
Iya, Iya. pengurus. Gue masih ikutan dong. Waktu itu yang si Dodi kan, Oh, ketua Dodi. OSISnya. Oh iya, Dodi Yang waktu ketuanya. si Dodi ketua OSISnya, gue masih ikut. Gue Oke. waktu itu jadi bidang apa namanya, bela negara apa Oh ya, iya, bela negara. itu kalau nggak Betul, salah, bela negara. entah bela negara apa jurnalis, gue lupa, gue jurnalistik kalau nggak salah. Kita ada angkatan si Dharma ya, Kalau jurnalistik itu tahun Dharma kan. ya tahun Dharma ketua, tahun saingan Iya, gue iya. Lu di mana waktu itu? Lu di bidang? jurnalistik lah. Kan koordinatornya gue Kita sebidang nggak ya? sebidang. Sebidang ya. Tapi itu tahun setelah itu, setelah gue jadi wakil ketua MPK. Berarti lu kelas Kelas 2. kelas 2 lu kan? Dan lu kelas? Gue kelas 2. Kok bisa? Kalau senior. Lu maaf, bukan maksud buka aib. Tapi ya gimana gitu. Ya, oke. Jadi waktu itu gue apa ya, tinggal kelas sih sebenarnya waktu itu. Di kelas 11 gue tinggal kelas tuh waktu itu. Jadi kelas 11 angkatan gue pada naik, gue enggak. Ya. Nah, Itu kabarnya awalnya lu jurusan IPA, terus Iya. pindah ke IS, dan lu tinggal kelas. gue Ini gimana sih? di IPA itu seminggu waktu itu. Seminggu. Nggak Gua- sanggup atau gimana? Bukannya punya nggak teman? sanggup, iya lebih tongkrongannya kurang asik sih yang gue temuin di situ dari IPA waktu itu ya. Waktu itu ya. Waktu Bukan itu. anak IPA yang orang Bukan asing. yang nggak semua, tapi yang di kelas gue anjir bukan gue banget gitu kan. Ya adalah gue, kayaknya gue tongkrongan gue, teman-teman gue di IPS semua kan. Ada satu sih sendiri yang di IPS cewek, cuman dia lanjut, gue nggak gitu. Nah, kebayang kan gimana yang apa tuh, udah kayak sekolahan itu kayak naruh ekspektasi besar ke gua, ternyata gua sia-siain gitu. Nah, gua pindah ke IPS tuh, jadi bulan-bulan masa dong gua. Oke, pindah ke IPS. Nah, Nih, maaf ya. Hmm. Kenapa bisa sampai enggak Mas, kenapa bisa jadinya kita sangkatan gitu? kan tinggal kelas cuy. Iya, kenapa? So- Nggak masuk atau malas Gua- atau gimana ya? Apa There's namanya, something wrong. kebiasaan gua, kalau kata guru-guru gua gitu, gua di kelas itu kalau yang belajar akademik itu gua bosen sebenarnya, kayak aduh, kayak capek aja gitu kan. Tapi giliran yang kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, aktivitas yang organisasi kayak begitu gitu, gua seneng tuh. Seenggaknya gua front depan lah gitu. Oke. Nah, jadi gua organisasi yang katakanlah OSISnya itu oke, tapi di akademisnya gua ngedrop. Nah, gua absen bolong-bolong. Gua juga gitu kan sempat tinggal di musola juga. Jadi Ya. di musola SMA kan. Gua tinggal di situ buat tinggal itulah biar memudahin gua secara biaya juga kan. Kayak gua tinggal, dikasih kesempatan tinggal di situ, kerja di situ. Orang sekolah, gue masih di musola ya, gue tiduran gitu kan. Kayak ya gue masuk ke, kalau mau gue nggak bego-bego banget sih sebenarnya. Gue kalau memperhatikan materi pelajaran gitu, guru nerangin ya gue dapet gitu, bisa lah, gue ngerti lah gitu. Cuman ya suasana kelas itu yang bikin gue bosen gitu. Makanya gue Memilih untuk tinggal kelas. Ya bukan memilih ya. Diarahinnya jadi begitulah gitu. Jalan terbaik dari pilihan wali kelas sebenarnya kamu bersama ibu lagi. Belum saatnya lo itu Belum mantepin materi lo ya gitulah. Tinggal kelas juga, gue tinggal kelas. Berarti kita jadi seangkatan deh waktu itu kan. Tapi kalau emang masalah usia atau umur emang kita sama ya. Bedanya cuma beda ukuran setahun, bulan beda kok. setahun. Ukuran bulan, coy. Ukuran bulan ya. Ya. Ya gitulah. Paling 2 bulan atau 3 bulan gitu. Ya kayak Berarti gitu. nggak apa-apa, berarti nggak telat lah. Masih di ukuran normal ya. Ukuran normal. Jadi kan merasa lu paling gede. Ya tampang gua aja boros kayak gini gitu. Orang ngeliat gue paling yang anak-anak sekarang gitu, yang anak-anak remaja sekarang ngeliat gue paling ada juga yang manggil om gitu kan, atau manggil pak. Jadi gue udah biasa juga sih ketemu yang kayak begitu gitu. Iya. Bahas apa nih? Bahas apa nih? Terus gue abis itu kan gue tinggal kelas lagi kan. Jadi gue tinggal kelas 2 kali nih. Gue tinggal kelas 2 kali. Gila. Iya, gue tinggal kelas 2 kali. Terus, oh iya, tamatnya kita nggak sama ya? Iya, lu 2015 kan? Iya, tamat 2015. Nah, gue tamat 2017. Ijazah gue 2017 2017 keluarnya gitu kan.
Eh, 2017. dan ya jadi apa namanya, ijazah gue kan akhirnya keluarnya paket C. Kenapa paket C? Jadi gue kan tinggal kelas 2 kali. Jadi pas gue tinggal kelas 2 kali itu gue dia saranin buat pindah ke sekolah lain gitu kan, buat lanjutin gitu. Di ya dapat gue sekolah lain tuh udah gue cobain seminggu juga, kuatnya gue bosan gue di suasana kelas tuh gitu. Jadinya gue enggak lanjut, gue di berhenti yang di sekolah yang udah gue pindah itu. Gue nggak lanjut, gue berhenti. Oke, sekitar hampir setahun 2 tahun gue nggak ngapa-ngapain, ya kayak jadi gembel gitu kan. Akhirnya mencari jati diri. menjadi Bukan jati diri. mencari jati diri. Ya. Bisa Membangun jati diri. membangun jati Membangun diri. jati diri. Terus dapat itu disaranin lagi sama ada di sini saudara gue. Ada paket C namanya ini karena ada dari abang gue juga sih bilang gitu. Kalau sekarang ini gue kerja emang ijazah itu nggak mau S1 apa nggak orang nggak ngeliat itu sebenarnya. Cuman secara tapi secara apa, dengan adanya ijazah itu juga memberi kemudahan sebenarnya gitu kan. Kalau saya mau bikin pekerjaan atau apa gitu, mencari pekerjaan. nah itu makanya gue udah ambil paket C gitu kan, kayak gue ambil paket C alhamdulillah. Dan gue seangkatan sama barengan ujian nasional paket C sama Bu Susi Pujastuti 2017. Oh iya dong, lo cari Bu Susi ya. iya dong, gue seangkatan Tapi sama dia, Bu Susi. walaupun nih Bu Susi Pujastuti tamat 2017 tapi dia jadi menteri loh. Nah makanya Dan lu juga sempat jadi apa ya kemarin, apa di provinsi itu di partai. Oh iya bener. iya Jadi teman-teman YouTube, orang yang sebelah saya ini bukan orang yang biasa tapi emang luar biasa perjalanan karir dan hidupnya. Dia juga sempat jadi calon legislatif Provinsi Sumatera Barat dari partai, sebutin nggak ya? Nggak usah lah. Ya, partai 01 aja lah. Ya, partai 01 itu partainya besar. Iya. Dan gue kagum. Provinsi loh, bukan kabupaten. Dan umurnya itu masih 23 ya waktu itu. 23. Dua- Iya. Pemilu 2019. 2019. 23 gue berarti. Walaupun nggak bisa jadi menteri tapi bisa jadi caleg. Ya, Jadi gua pas orang pemilu Iya. ada foto kan. Jadi, Bangga dikit. ya, Walaupun nggak kepilih. di kertas suara itu gue ngeliat anjir foto gue lagi. Gue nomor urut ya, nomor urut 7. Gak usah sebutin. Ya gue nomor urut 7. Ya disebutin. Nggak apa-apa. Ya, nomor 7. Biar orang cari gitu, biar penasaran juga kan. Gue nomor urut 7, cari aja deh. Muka gue 7. paling ganteng di situ dah. Partainya lumayan besar di Indonesia. Ya tentu. Partai alhamdulillah lah. Orang sekarang ini misalnya nanya kan, tamat-tamat apa bang? Abang waktu itu SMA-nya homeschooling, gue bilang gitu kan. Karena homeschooling kan ujiannya Iya, benar, pakai C pakai C. kan. Homeschooling tapi dia ada rapat alumni atau di grup alumni lu masuk. Iya SMA dong. gue loh. Nah itu dia gue nggak ngerti sih sebenarnya. Jadi waktu sebelum gue tinggal kelas kan, dengan gue osis gitu, awalnya ya lumayan bagus lah gitu kan, dari sekolah terhadap gue gitu. Tapi setelah gue tinggal kelas itu emang gue lumayan sering bolak-balik kantor, sampai gue males sendiri masuk ke kantor kalau udah kepanggil kan, karena belum kasus gak masuk gitu kan. Orang mah ke kantor tuh karena apa, ada sesuatu yang prestasi dibanggain ya. lah gitu kan. Ini karena kasus. Karena berkasus lah, cuman kagak berantem aja. Gue nggak pernah berantem orangnya. Iya. Gue nggak pernah Emang nggak berantem bisa marah sih, Pak. karena Bukan nggak bisa berantem, tapi nggak bisa marah. Jadi orangnya nggak bisa berantem jadinya karena lu nggak marah. nah itu dia. Lu ngerti nggak sih? Iya, gue ngerti. Jadi gue ini apa ya, gue orang yang nggak suka menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan coy. Jadi gue lebih senangnya itu ada satu permasalahan, gue sebisa mungkin buat nurunin ego gue gitu kan. Oke, meskipun gue udah se-drop itu, gue di pojokan, cuman gue harus dari cara lain yang lebih kekeluargaan lah istilahnya gitu. Karena kekerasan gue yakin gak bakal menyelesaikan permasalahan sih. Ya benar. Iya kan? Yang ada mau nambah permasalahan. Nambah bikin ya, jadinya buntut panjang gitu kan. Nah, gue nggak suka ribet kayak gitu. Jadi ada ini yang bikin langkah gue terhambat. Ya udahlah guys, itu kan kita selesai aja baik-baik gitu. Gue lebih seneng kayak gitu sih. Makanya ya gue alhamdulillah nggak pernah ditantang berantem segala macam orang ya. Nggak pernah main tangan gitu ya. Ya Berantem pakai tangan nggak pernah. nggak pernah, paling Masya ngebacot Allah. doang. Cuman jadi orang
lebih Kalau bacot yang- itu damage-nya itu lebih perih loh. ya Kalau bacot. nggak tahu ya, yang gue temuin sih orang kayak, karena gue nggak begitu orangnya, teman-teman yang gue temuin yang gue tahu ya nggak main tangan juga sih ke gue gitu, jadi saling respect aja sih gitu. Masih ngomong soal SMA, kita pernah satu apa ya? Satu tongkrongan, satu band ya dulu. Anjir, satu band. Satu band itu kita pernah satu band itu di masa kelam atau masa jahiliyah ya gue bilang. Karena ya masa-masa bukan satu band, kita pernah tampil, ya pernah juga satu band. Kita pernah tampil di perpisahan itu pakai gitar rame-rame, ya mempersembahkan lagu buat seseorang yang udah meninggal gitu kan, tuh teman lumayan. tangga gue. Nah, terus dan wahnya tuh kita apa ya, bagian inti acara loh gitu. Ya, Di ya. bagian inti acara kita itu kita yang sesuatu perform tuh berenam orang, 6 orang ini pada megang gitar. bukan 6, Gue, lu, Wilky, Romi, Romi, Mus, Mus, Dharma, kan 6, siapa satu lagi? Ya. 6 kan? ya 6. Oke. Jadi kita berenam. Dan Semua bunyi gitar, pegang gitar semua. Gitar. Tapi gitar yang bunyi cuma 2. Bohong, Iya bunyi dong. semua cuy. Kak, ya bunyi semua ya, yang mendominasi yang gitarnya ada mikrofon, gitar gua doang. Iya jelas lah. Bukan berarti yang keenam itu nggak bisa main gitar, Iya, pandai, bisa. tapi bisa. nggak Coba bisa. secara perform pada lip sync gitar gua semua. Sama Romi, gua berdua sama Romi yang lumayan lah main gitarnya Ya, gitu kan. berarti kita termasuk musisi sekolah ya. Musisi hits nggak sih? Bukan ya? Di sekolahan kita hits sih kita. Lumayan ya. Apalagi waktu yang kita perform itu ya jangan salah kan, satu sekolahan cuy. Bener. Kebetulan momennya juga ada waktu itu, salah satu tanggal ya jatuhnya ya. Yang Dia udah meninggal. Jadi kita ngasih tribute buat orang yang bersangkutan aja gitu kan. Ternyata animo dari teman-teman itu wah sangat terbawa suasana juga. Lagunya waktu itu lagu Naf. ya. Naf judulnya tuh Dia Telah Pergi. Gue sayangnya nggak, sampai sekarang belum nemu dokumentasinya, tapi waktu itu ada yang rekam, kalau nggak salah Pak Hasan ngerekam tuh. Ada banyak yang ngerekam di grup Facebook sekolah itu ada. Cuma Ada tuh. kita udah nggak nemu lagi Facebook sekolah itu yang mana. Itu sih penampilan gue yang gue nggak ngelihat dokumentasinya, yang gue nggak ngelihat tampilan itu kayak gimana gue itu. Tapi setiap acara atau pensi atau berpilah kita tampil terus kan. Alhamdulillah sih Pernah ada punya band juga namanya apa? It's Kartini Day. It's Kartini Day, itu karena terbentuk di hari Kartini. Kacau. It's Kartini Day. Tapi bukan kacau. Euforia orang yang nonton gitu wah. Termasuk andalan juga sih. Iya, Itu masa berkesan juga sih buat gue tuh. masa-masa gue belum tobat. Kita nyanyi lagu apa tuh yang It's Kartini Day? Terusir Niji dan yang Superman is Dead, Superman is ya, Dead. Superman SID. Jadi apa namanya, Sunset di Tanah Anarki. Iya, Sunset di Berarti Tanah Anarki. itu tuh awal lagi boomingnya kapal tenggelam Van der Wijk, sama lagu jadi itu Iya. Superman itu Tenggelamnya kapal Van der Wijk iya, sama tak berarti tahun 2014. berarti perpisahan 2015. perpisahan angkatan lo. Ya, Oh, iya. angkatan. Oke, kita latihan di Rumahnya Menteri Dalam Negeri. ya Pak Ageman Fauzi ya. Ya, Gaban Fauzi. Beliau tuh Menteri Dalam Negeri zaman SBY, benar ya? Zaman SBY dan SBY. Gubernur Sumatera Barat dan juga Bupati Kabupaten Solok. Ya, tuh, coba aja riset dah tuh Pak Ageman Fauzi, tokoh Sumatera Barat sih teman-teman Ya, gitu. ke Sumatera Barat. Gue jadi inget ngomongin beliau kan, barusan inget gini. Ternyata ada loh teman-teman kita yang kata oke lah, teman-teman mahasiswa gitu kan. Ada yang nggak kenal sama tokoh ini gitu. Kok nggak tahu sih gitu kan. Coba dulu saat gue nyanyiin lagu, kan beliau bikin lagu juga tuh. Gue nyanyiin lagu siapa tuh, lagu Pak Gaman Fauzi. Bunian Iya, Sebunian Kesambuang. Siapa Pak Gaman Fauzi apa? Ya lu lihat aja di internet, kan Google udah keren sekarang tuh, lo tahu udah tuh Pak Gaman Fauzi itu siapa.
Lu kaku banget, lu perhatiin. Ngopi dulu. Pas ngopi dulu ya. By the way, kopi kali ini kita disponsori oleh Chania Coffee. Itu Chania Coffee. boleh dilihat Instagramnya. Jadi kopi. Udah lama kita nggak ketemu ya bro. Ketemu maksudnya berbincang Yang- atau Ya, kemarin terakhir syuting video klip. udah itu kan bulan kapan? Udah Tahun Desember lalu ya, kan, tahun lalu ya. sebelum Video pemilu. klip. Dia syuting video klip dan itu band yang pernah saya ada di dalamnya sebelum saya di Depak. Namun dengan kebesaran hati saya masih mau berkolaborasi dengan teman-teman. Karena saya sadar kemampuan musik saya itu emang Dia ini drummer guys, drummer Emang- drummer yang tahu ketukanya duk tak duk duk no, tak. no. Tapi waktu kita main di Samsu, ingat nggak lo yang di Samsu keliling Nusantara itu apa namanya? Oh ya, Ji Samsung itu bukan drum, itu pakai Kahon ya. Itu termasuk yang keren sih buat gua. Itu pertama kali kita Ya, keren. kan. Latihan pernah ya? Oke, Sekali latihan pernah, cuma Hmm. dengan bukan alat yang itu, cuma ya. kita langsung terjun akustik. Akustikan ya, kita latihannya ngeband nih. Ya. Alat band kita drum. Kita main rock, Ya, latihan rock. pas hampir pun. performnya akustikan kan goblok ya. Tapi secara nggak tahu ya, mental kita ini yang udah kebas sih, udah Ya, apa mental gitu bodo amat walaupun kan. Mainnya kacau itu. walaupun bagi orang-orang ini tuh mainnya bukan kacau sih. Ya. Mainnya apa ya? Selera masyarakat. Paham nggak maksudnya? Iya. Kalau dulu kita ditanya apa aliran bandnya? Aliran masyarakat. Aliran masyarakat. Ya saya nanya aja gitu. Satu band juga pernah. Terus apa lagi ya? Kalau bicara soal AIM itu emang banyak sih perjalanannya dengan saya pribadi, karena sampai sekarang pun dari sekolah kita masih saling Masih- kalau ada event, ada acara, ada kegiatan-kegiatan itu kita masih sering ketemu, masih disatukan karena itu alhamdulillah lah gitu. sering satu tongkrongan juga. Ya udah pasti dong kalau anak-anak surau Kayak surau ya. surau umi. Ya walaupun kami anak band, tapi emang salah sih dulu. Kami anak band, kami itu memilih untuk tinggal di surau. Di surau. Karena di Minang itu, kembali lagi ke Minang, sebenarnya orang Minang itu yang laki-lakinya itu nggak dikasih kamar di rumah. Ya. Dia nggak dikasih rumah, nggak dikasih kamar di rumah. Rumahnya itu cuma sekedar untuk untuk makan, untuk mandi, bukan untuk mandi juga sih. Ya untuk mandi, untuk Gua bikin bangga sama Minangkabau itu adalah kita yang cowok-cowok nih ya guys. Kita diajarin sama keluarga dari Minangkabau ini buat hidup mandiri gitu kan. Tadi udah disebut sama dia. Emang kalau yang cowok itu nggak di rumah gitu. Iya, dia harus Kita tinggal di harus surau gitu. ke surau. Surau Kalau itu kayak kalau di Jawa kayak langgar gitu. langgar. Musola. Di Jambi juga langgar. Enggak ya, kita tinggal di situ, bukan tinggal tapi kita malam itu belajar di situ ngaji. Terus kalau dulu ya udah belajar silat juga kan, belajar Ya, silat, kesenian belajar. Minang. Cuma kita dulu di surau itu ya karena udah modern ya, kita tongkrongan kita di musola itu enggak gitar. Ya, bawa gitar lah itu Bawa termasuk gitar. dosa sih. Bikin lagu. Tapi bikin lagunya bukan di tempat sholatnya. Enggak, Ada kamarnya. di kamarnya Di gitu. Kita di surau ya, kalau waktu sholat ya kita sholat gitu kan. Sholat. Kalau di apanya ya udah malamnya itu habis sholat isya kita biasa anak muda gitu kan, malam kagak jelas mau ngobrol apa daripada kemana-mana. Tapi alhamdulillah hal seperti itu bisa dibilang ngejaga gue dari secara pergaulan sih cuy. Gue alhamdulillah ketemu sama kalian-kalian itu yang emang sih waktu itu kagak jelas arah mau kemana gitu. Cuman gue nggak ketemu sama yang tongkrongan ada narkobanya, gue nggak ketemu sama Iya, alkohol. bener-bener. Alhamdulillah ya. Dan gue juga gue nggak nyaman sama itu juga gitu kan. Emang kayaknya kita terselamatkan dengan kita tinggal di surau gitu. Jadi anak-anak muda sekarang apalagi yang cowok, kita ngomongin cowok-cowok nih,
jangan ya, kembalilah kita ke surau gitu. Maghrib mengaji, subuh berjamaah. Maghrib mengaji, Subuh subuh berjamaah. berjamaah. Itu harus kita naikin lagi tuh, tradisi kayak gitu. Sebenarnya bukan tradisi sih, emang yang kita dengar juga kita pelajari di surau kan, cowok itu sholatnya emang di tempat ibadah, Iya, bukan tempat ibadah. jangan di rumah. Di rumah, yang di rumah itu yang Cowok soleha, cowok soleha. Cowok soleha. Nah, gitu. Itu lama banget ya. Duh, itu kangen banget gua tuh. Nah, bingung. Oh, mampus. Lu di kok jadi gue yang nanya, tapi gue pengen nanya ini sih. Lu Yang apa kan kita collab. Lu boleh nanya. Oke. Lu bukan narasumber di Oke. channel gue ya. Oh, oke, gue bukan narasumber ya. Jadi Ini kalau collab. next kontennya ya siapa tau gue yang nge-host kan. Ya, boleh. Bebas. Lu emang setelah kita lulus SMA, gua kemana lu lanjut kuliah kan. Gue perhatiin lu juga sih, teman-teman gue itu, gue orang yang apa ya, sebenarnya agak kesulitan buat di lingkungan baru gitu. Jadi teman-teman gue ya itu aja gitu kan. Nah, termasuk nih orang, dia udah selesai SMA-nya, dia lanjut ke itu kuliah kan. Gue perhatiin ya, lu bagus juga ya. Jadi apa sih terakhir lu namanya? Yang mana? Udah fisika. Oh, udah Anjir. Itu jurinya salah itu. Kenapa ya salah? Bukan salah sih. Sebenarnya merasa nggak pantas karena kalau di event kayak gitu ya, lihat kan, gue secara kualitas pasti direndah. Cuma gue beruntungnya di sana itu di saat ini apa ya, MC-nya nih ngasih pertanyaan, yang ngasih pertanyaan nih final penentuan pertanyaan itu, pertanyaan yang apa ya, yang lainnya dapat bahasa Indonesia semua tentang fisika, cuma gue dapat bahasa Inggris. Gue bukan bilang bahasa Inggris gue baik, cuma kebetulan gue paham itu apanya. Oh, Yang pertanyaannya jadi gue jawab. Jadi orang yang bukan apa ya, bukan maksud cemooh, jadi orang yang denger padahal gue belepotan ngomong, orang denger wah. Oh iya. Oke, dan penampilan bakatnya juga itu gue beda dari yang lain. Lu ngapain? Sulap? Sulap. Iya, gue ingat lu sulap. Sulap. Iya. Kalau yang lain misalnya silat, nyanyi, olahraga, yang itu kan mainstream, gue sulap. Dan itu nggak ada persiapan. Persiapan ada, karena gue dulu dapat sulap ini emang belajar dari sanggar. Iya. Dulu ikut sanggar. Lu perform sanggar apa? Alta Jago ya? Ya, Alam Takambang jadi guru. Alam Takambang jadi guru, the best. Nah, setelah sulap itu gue didatangin juri kan. Besoknya dia nanya nih, kok bisa gitu ya? Kok bisa tahu? Ini dosen bapak ini kan ahli apa ya? Kayak ilmu tenaga dalam. Dia udah penasaran nih kenapa bisa gitu katanya. Kamu ikut belajar ini ya katanya. Padahal kalau sebenarnya itu gua kong kali kong sama teman gua. Oh, Nih, misalnya sebelum perform nih panggil teman, nanti tolong kasih tahu ya Support dengan kode ya. support ya gitu. Misalnya, kan gua milih apa nih? Barang yang dipilih oleh selama itu ke Tohima, dia ngambil barang, terus mata gue ditutup, gue milih, gue bisa nebak barang yang dipegang. Cuma caranya gini, gue kode ke teman, nanti kalau orang yang megang misalnya dia nih 3, kalau dia sebelah kanan lu gini aja ya, kalau di tengah gatel aja hidungnya gitu, kalau di kiri mungkin telinga kiri atas. Udah saat gue buka mata nih dengan apa ya, kayak seorang master. Iya. Dengan banyak ngomong gini. Wah, oh ini hidungnya nih, berarti pasti di tengah. Yaudah. Dan ini akhirnya nih dia wow, orang lihat gue pakai tenaga dalam, pakai ilmu, pakai semacamnya gitu. Dan dosen gue bilang gue ikut perguruan ini. Gue bilang iya pak. Padahal itu gue bohong, karena sulap itu emang bohong. Seni berbohong ya. Seni berbohong sulap. Tapi buat entertain itu kan keren gitu. Iya, keren. Lu dapat applause kayak gitu, ya bayangin aja kan orang jadi simpati ke lu gitu. Makanya nggak salah sih lu jadi menang waktu itu. Ya itu poinnya di sana sih, bisa jawab bahasa Inggris dan performnya tuh emang beda dari yang lain. Tuh. Jadi tahu ya, oh ya itu pernah viral juga satu sekolah. Iyalah. Gua Dihubungi guru-guru, kenapa sih bu? Ini cuma jurusan doang gitu kan.
Tapi sekolah bangga punya alumni. Udah fisika lagi. Nah, biasa kan udah uni Sumbar, udah uni Solo, ini udah uni fisika. Lu ngapain? Udah uni. Coba. Itu kerjanya ngapain? Ngepromoin kampus. Iya bener. Promoin jurusan sih. Jurusan Sebagai ya. brand ambassador. Iya. Apa namanya? Kalau nyambut tamu ini apa namanya? Pagar bagus, pagar ayu. Oh iya. Ya gitu aja sih. Udah bagus. Ya kalau di secara kriteria fisik segini ya masih lumayan gue gitu kan. Iya, Iya kan? maksudnya lumayan apa ya? Masih lumayan gue poster model cuy. Modal. Poster model dong. Oke, gue juga poster modal. Iya, model apa nih? Model baju anak-anak. Cuman ya keunikan tadi sih itu poin plus sih. Yang jadi beda. Kalau punya keunikan yang anti mainstream gitu, ya gue punya teman-teman yang unik sih macam-macam gitu. Sekarang ini ada yang sekarang di TKSK si Irwan. TKSK? Ya itu di salah satu TKSK namanya dari Kementerian Sosial. Oh, Ya gua lupa pokoknya tadi dah TKSK. Terus si Mus dia jadi pegiat kelompok tani. oh. Dia kemarin lagi sibuk nih dia nih pemilihan apa namanya? Pemilihan duta pertanian milenial. Iya, itu se Indonesia tuh. Cuman regional Sumatera. Anjir Duta pertanian. Iya. Si gua juga itu kan coba-coba ngabdi buat masyarakat lah gitu. Apa namanya, gue di Wali Negari. Di sini kan Wali Negari, kalau di daerah lain tuh namanya desa kan. Jadi ada namanya Bumnak atau Bumdes. Oh iya, Gua, sebagai kepala Bumnaknya Pak. ya alhamdulillah dipercayain lah ke situ gitu kan. Gua coba lah. Dan usia masih 24. Dan lo udah memegang apa ya? Instansi sekelas bapak-bapak. Itu gue termasuk wah keren. Ya emang kita punya apa ya, background yang nggak jelas gitu kan, pergaulan di gunung ini, tapi dengan gue yang punya nongkrong gitu, dan gue diyakinkan sama teman-teman gue, ya lu punya potensi bro gitu. Kalau lu nggak manfaatin potensinya itu, ya lu nggak bakal bisa berproses gitu kan. Nah gue secara pengalaman gue nggak pernah, tapi ya karena tadi gue di lingkungan masyarakat itu, to be honest, gue orang yang hampir arah-arah introvert gitu lah. Gue nggak suka keramaian. Introvert, nggak suka keramaian. Bener. Introvert itu bukan berarti nggak suka keramaian. Tar dulu. Nah, emang nggak se-introvert itu juga, cuman gue orang yang nggak suka keramaian sih sebenarnya. Bukan nggak suka keramaian, nggak suka apa ya, membuka hubungan baru dengan orang yang baru, bukan gitu. Kalau lu suka keramaian, teman-teman lu yang lama pasti lu suka rame-rame, benar. Kan itu aja. Iya. Iya kan. Jadi berarti gimana ya? membuka apa ya? Membuka. Gua agak termasuk yang lambat sih kalau beradaptasi dengan beradaptasi, susah beradaptasi, oke. Nah, gua kelemahan gua di situ. Dan gua kalau lagi yang rame banget gitu, yang crowded banget, gua tuh kurang nyaman aja, nyesek aja rasanya gitu kan. Nah, gua coba cari-cari caranya gimana nih buat ngatasinya gitu kan. Gua pernah baca artikel kayak gini, soal fobia ya. Fobia itu kan ada yang biasanya kan dari kecil udah kayak didoktrin gitu kan. Misalnya lu tuh hati-hati tuh, ada kodok kalau lu kecil kan, atau gede emang takut kodok beneran. Ya kan. Jadi kalau bisa tuh buat orang tua, yang calon orang tua yang bakal jadi bapak jadi ibu, kalau misalnya lu nikah ntar punya anak, jangan biasa bikin takut kayak gitu. Berarti dia buat berani sama lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu ada kodok tangkap gitu. Nah, bukan ada kodok tangkap juga, tapi ya jangan ditakut-takutin lah gitu. Di situ nanti gelap di mentalnya itu emang takut kan sampai gedenya gitu. Nah, gua korelasikan ke yang apa gua rasain tuh terhadap keramaian itu. Gua ngatasinnya, yang gua baca artikel itu kan atasi dengan ya lawan ketakutan itu. Nah, gua
di masa gue, pada saat gue nggak nyaman dengan keramaian itu, gue nggak kesulitan buat beradaptasi, ya gue harus cari cara supaya gue paksain harus eh, lu tampil gitu, lu harus di tengah-tengah itu, lu buang lah itu lah percaya diri lu gitu kan, harus sepede-pedenya lah gitu kan. Kalau nggak digituin gue nggak bakal bisa jadi yang lu sebut tadi gitu kan, jadi ini alhamdulillah jadi ini. Itu sih salah satu apa yang gue rasain gitu kan, di saat gue beradaptasinya terlalu masih susah banget beradaptasi. Nah gue coba ikut berorganisasi sih buat itu gitu kan. Kan kita ketemu orang-orang baru, kita bangun relasi baru gitu. Nah gue ketemu orang-orang baru ini, gue belajar beradaptasi, gimana sih bergaul dengan mereka, bagaimana sih cara seperti mereka itu dalam berteman, ya gue jadi mereka gitu. Gue masuk ke circle-nya mereka mencoba menjadi air di satu wadah gitu. Ya gitulah. Atau menjadi botol kosong atau menjadi air. Kalau gue jadi botol kosong dong, gue menyerap infonya dong, gue nerima gitu. Kalau air kan lu bisa menjadi apa aja. Iya. Yang kalau kata Komeng kan, hidup jadilah seperti air, tapi dia nggak mau jadi seperti air. Gue oke lah hidup jadi seperti air, tapi gue nggak mau yang cuma ngalir aja, gue harus bisa ngendalinnya gitu kan. Nah. So berarti lo terpilih karena dia manahkan sebagai ketua BUMN Bumnak Nagari itu karena orang-orang ngomong potensi lo ada di sana dan apa salahnya lo coba di sana. Oke teman-teman, ngomong-ngomong soal potensi, mungkin kita bakal ketemu di episode selanjutnya. Kita bahas potensi, dan gue Reza Iswara, Jun, dan juga disebut Arjuna mohon pamit, dan teman gue Aib. kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.